Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucun Sri Devi, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bogor, asal sekolah dari SD Negeri Bendungan, Kecamatan Jonggol, bertindak sebagai observer. Saya Ahmad Heri SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor, asal sekolah SMP Negeri 2 Libisadeng, bertindak sebagai coach. Saya Dewi Santi, CGP Angkatan 9 dari SDN Tarakan 03 Kecamatan Ciomas. Saya di sini sebagai coach. Ya, kami akan melaksanakan praktek coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Heri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, saya senang bertemu dengan Pak Heri hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan. Bapak ingin saya dapat membantu mengembangkan kompetensi yang sama. Terima kasih Ibu, saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Lalu, bagian mana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Ibu dapat memerhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, sudah saya catat ya. Lalu bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan ini? Sejauh mana tingkat kemampuan Bapak dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham. Lalu apa sih harapan Bapak dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Sekarang silakan Bapak melakukan coaching. Saya akan observasi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Ibu. Iya Pak, boleh minta waktunya Pak sebentar? Oh silakan Ibu, boleh. Iya. Jadi saya mau cerita nih Pak tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas nih Pak. Baik, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu yang saya ajar kurang antusias ya dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% saja nih Pak. Jadi menurut Ibu apa yang hendak Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi ya Pak, tentunya dari permasalahan saya tentang antusiasme murid yang saya ajar itu Pak. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali nih ya Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton juga. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang keduanya, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, kemudian tidak membosankan, menarik dan interaktif tentunya. Bisa juga dengan penggunaan teknologi, variasi dalam metode pembelajaran, proyek-proyek kreatif, serta memberi ruang bagi mereka untuk bisa lebih aktif di dalam kelas. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu?
Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian bisa juga dengan adanya speaking ataupun game supaya pembelajaran itu terlihat lebih menarik ya Pak ya, sehingga tidak membosankan. Lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan itu karena tugas yang saya berikan terlalu banyak Pak ya. Jadi membuat mereka itu mungkin merasa ya bosan itu ya Pak ya tadi ya. Kemudian berisi banyak juga pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam kepada mereka. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak Pak. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, misalnya seperti TikTok atau Reels IG. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah ini, mungkin yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi apa ya, bisa di video YouTube, bisa juga dari TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas mungkin yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid terkesan tidak dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya masing-masing, misalnya dengan menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, mungkin juga dengan laporan digital. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Tentunya ya Pak, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Pak. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu. Amin ya Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Sama-sama Bu, amin. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu saat dipucing tadi? Perasaan saya tentunya sudah merasa lega ya Pak ya, bisa mengungkapkan atau menceritakan yang menjadi kegalauan saya kepada Bapak. Dengan bercerita saya mendapatkan semangat tambahan untuk bisa melangkah ke depan dengan keyakinan saat proses coaching juga berjalan dengan lancar. Saya merasa nyaman bercerita tadi. Semoga saya bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah dibahas dalam proses coaching dengan baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Baiklah, saya akan merefleksikan coaching seperti hari ini. Praktik coaching kali ini sudah berjalan dan pada kesempatan ini saya akan merefleksikan. Saya sebagai coach pada kali ini, alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar dan coaching terlihat 3 alur yang sudah disampaikan. Adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga coach bisa menemukan sendiri strategi dan solusi-solusinya, sehingga akan menambah pengetahuan dan pengembangan coaching tersebut. Ya, saya di sini sebagai observer, saya juga akan merefleksikan hasil praktek coaching yang telah dilakukan tadi. Yang pertama, itu telah terjadi proses coaching yang sangat baik, ada timbal balik, baik yang menjalankan kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga
Dalam permasalahan tadi dapat ditemukan solusi dari ide-ide gagasan yang dapat disampaikan oleh Koci dalam menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Terima kasih. Ya, baiklah, di sini saya sebagai koci akan merefleksikan hasil tadi kita koci. Saya di sini sebagai koci alhamdulillah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat memunculkan ide-ide solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian terlihat dari gestur tubuh coach sudah timbul mendengarkan penuh, kemudian berusaha untuk memahami apa yang sedang saya rasakan. Terima kasih. Demikian refleksi dari kami. Mudah-mudahan refleksi ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kami masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya. Nah, bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Ya, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Pak. Nah, sekarang bagaimana sih pendapat Bapak tentang ini? Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, demikian ya, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Bapak melakukan coaching yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Ya, bagaimana pandangan Bapak? Saya mengerti Bu, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Ya, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Ya, itu adalah langkah yang baik ya Pak ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa sih yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Ibu. Ya, baik Bapak, terima kasih juga ya. Sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Santi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bogor, SDN Parakan 03, Kecamatan Ciamas. Di sini saya bertindak sebagai observer. Ya, saya Cucun Siti Devi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor, berasal dari SD Negeri Bendungan, Kecamatan Jonggol, bertindak sebagai coach. Saya Ahmad Heri, SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor dari SMP Negeri 2 Leuwi Sadeng, bertindak sebagai coach. Baik, kami di sini akan mempraktekkan coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum Bu. Ya, selamat pagi. Senang sekali berjumpa dengan Ibu hari ini. Saya juga Ya, baik Bu. Untuk hari ini kita akan membicarakan peningkatan coaching Ibu ya. Saya ingin memberikan dukungan Ibu ya. Ibu ingin saya dapat membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, terima kasih Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu ya. Bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi ini? Saya berharap saya akan diperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, sudah saya catat ya Bu ya. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kemudian sejauh mana
tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik, saya paham ya. Kemudian apa harapan Ibu dari observasi kita ini? Ya, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Baik Ibu, sekarang Ibu silahkan melakukan coaching, saya akan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak Heri. Pak Heri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Oh iya Bu, apakah hari ini Ibu sedang sibuk? Oh tidak Pak, ada apa memangnya Pak? Saya ingin ngobrol dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh ya, saya bersedia. Silakan Pak Heri dengan senang hati. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bersedia membantu saya? Dengan senang hati, kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Heri? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari persoalan sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Iya, masalah apa itu Pak? Coba ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, sekarang ini saya sedang merasakan kelelahan sekali dengan segala aktivitas atau kegiatan saya, baik itu yang terkait pekerjaan, tugas pokok saya sebagai guru, juga tugas saya di luar sebagai guru Bu. Saya bingung bagaimana saya bisa membagi waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Oh begitu, baik Pak Heri. Jadi intinya Pak Heri ingin manajemen waktu dari segala kepadatan kegiatan yang Pak Heri hadapi sekarang. Betul Ibu. Ya baik, dari apa yang Bapak utarakan tadi, kira-kira dari skala 1 nih sampai 10, Pak Heri itu ada di posisi berapa dalam pencapaian tujuan Bapak tadi? Saya rasa sekarang ini saya ada di posisi 5 Bu, karena saya merasa sekarang ini sedang padat-padatnya kegiatan di sekolah Bu. Di antaranya ya tugas pokok sebagai guru mengajar, lalu ada lagi sekarang AP5 Bu, lalu sebentar lagi P5 ada panen karya. Selanjutnya saya juga selain jadi guru juga jadi wakil kepala sekolah bidang sarana dan bidang humas Bu. Lalu selanjutnya di sarana kebetulan sekolah saya sedang mendapatkan bantuan dari Kabupaten Bogor rehab 3 kelas. Saya harus bisa atau tiap pagi memonitoring pekerjaan rehab itu agar sesuai dengan step. Yang paling saya pusing juga itu setiap minggu suka ada wartawan Bu yang datang sekolah saya lihat-lihat sekolah ya, ujung-ujungnya Ibu tahu sendiri deh ya. Terus lalu ada CGP Bu, CGP yang harus yang harus kita kerjakan, tugas-tugas di LMS Bu. Selain CGP juga saya di luar sekolah saya punya tanggung jawab sebagai ketua Dewan Penasehat Organisasi Kepemudahan. Jadi saya bingung Bu, bingung banget karena kegiatan itu kebetulan saja semuanya pas bersamaan Ibu. Jadi saya kadang-kadang bingung, kadang-kadang bengong, kadang-kadang stres. Coba memikirkan apakah saya bisa membagi waktu menjalankan itu Ibu dengan segala penuh tanggung jawab. Itu Ibu. Luar biasa ya Pak. Saya juga merasakan itu karena kita sama-sama satu profesi. Memang manajemen waktu itu sangat diperlukan ya Pak, agar semua bisa berjalan dengan baik.
Nah, sekarang kira-kira strategi apa nih yang akan dilakukan agar Bapak bisa mencapai tujuan itu? Saya rasa ini semua tidak cukup dipikirkan ya Bu, karena kalau saya hanya memikirkan dengan segala kegelisahan dan kebingungan apa yang harus saya kerjakan, rasa-rasanya tidak akan selesai ya Bu. Saya pikir untuk memanage waktu dengan baik saya harus membuat daftar kegiatan atau agenda kegiatan berdasarkan skala prioritas. Apa dulu yang harus segera diselesaikan? Tentunya saya harus memprioritaskan tugas utama saya dulu, yaitu mengajar, mungkin di sela-sela jam kosong atau setelah selesai proses pembelajaran saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang lainnya dengan skala prioritas tadi ya Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak saat sudah di coaching tadi? Saya merasa lega Bu, bisa mengungkapkan, menceritakan apa yang menjadi kegelisahan saya kepada Ibu. Dengan bercerita, saya mendapatkan semangat tambahan untuk bisa melangkah ke depan dengan keyakinan saat proses coaching juga berjalan dengan lancar. Juga saya merasa nyaman bercerita tadi, semoga saya bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah dibahas dalam proses coaching dengan baik. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Pak. Baik, refleksi tentang hasil coaching supervisi tadi ya. Praktik coaching kali ini sudah berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan saya sebagai coach pada kali ini. Alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar. Dari coaching terlihat 3 alur yang sudah disampaikan, adanya tujuan, adanya identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga coach bisa menemukan sendiri strategi dan solusi-solusinya sehingga akan menambah pengetahuan dan pengembangan coach tersebut. Ya, baiklah, di sini saya bertindak sebagai observer. Saya akan merefleksi hasil praktek coaching yang telah dilakukan tadi. Yang pertama itu telah terjadi proses coaching yang sangat baik, adanya timbal balik yang baik, menjalankan kesadaran penuh yang baik, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat ditemukan solusi dan ide-ide gagasan yang dapat disampaikan oleh coach dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih. Baik, baiklah. Di sini saya sebagai coach akan merefleksikan hasil tadi kita coaching. Saya di sini sebagai coach, alhamdulillah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sehingga saya dapat memunculkan ide-ide gagasan maupun solusi dari persoalan yang sedang saya hadapi. Kemudian dilihat dari gestur tubuh coach sudah timbul sekali mendengarkan dengan penuh, kemudian berusaha untuk memahami apa yang sedang saya rasakan. Ya, demikianlah refleksi dari kami. Mudah-mudahan refleksi ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kami masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Cucun, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Saya sangat senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Ya, namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan ya Bu. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan ketika saat Ibu melakukan coaching yang seharusnya sesuai dengan standar kompetensi itu ya yang diharapkan. Bagaimana pandangan Ibu? Saya mengerti, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi. Ya baik Bu, dari diskusi kita
apa langkah yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Ya, baiklah, itu adalah langkah yang baik ya Bu ya. Saya akan mencatat hasil observasi ke dalam form supervisi akademik. Kemudian yang terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Ya, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Heri, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor, asal sekolah SMP Negeri 2 Leuwi Sadeng, bertindak sebagai observer. Saya Dewi Santi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor dari SDN Parakan 03 Kecamatan Ciomas. Saya di sini bertindak sebagai coach. Ya, saya Cici Sri Devi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor, asal sekolah dari SD Negeri Bendungan Kecamatan Jonggol, bertindak sebagai coach. Kami akan melakukan praktek coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Sehat Ibu? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Ibu. Saya senang bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing. Saya ingin memberikan dukungan. Ibu ingin saya dapat membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Pak, terima kasih sebelumnya ya Pak. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi? Saya berharap Bapak memperhatikan cara saya mendengarkan aktif, kemudian cara saya mengajukan pertanyaan yang berbeda. Sudah saya catat ya Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan hari ini? Sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Baik Pak, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif dan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi kita hari ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Baik, sekarang silakan Ibu melakukan coaching. Saya akan observasi. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Cucu. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Ya, bagaimana kabarmu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, sepertinya Bu Jujun sedang bingung ya. Ini kenapa ya? Betul Bu, ini bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan bersama Ibu. Iya, boleh Ibu, boleh. Boleh sekali. Silakan. Memangnya ada apa ya Bu ya? Begini Bu, akhir-akhir ini saya menemukan murid saya yang tiba-tiba ngamuk di kelas, kemudian bahkan dia bisa menyakiti temannya, gitu kan. Saya khawatir dengan kondisi anak itu sendiri dan juga teman-teman sekelasnya juga. Bu, ya ampun ya. Siapakah dia Bu? Lalu sudah ada upaya belum dari Ibu untuk yang Ibu lakukan? Namanya Haikal Bu, ya. Jadi ketika dia mengamuk bahkan menyakiti temannya, ya saya sudah mencoba menenangkannya dengan membujuknya dengan halus, namun itu kadang tidak mempan gitu kan. Sampai saya meminta bantuan dari guru lain kemudian agar menahannya supaya tidak membahayakan teman-temannya gitu ya Bu. Akhirnya
itu tidak mempan juga. Akhirnya saya menghubungi orang tuanya, dan setelah saya menghubungi orang tuanya ternyata masih tetap dengan kondisi emosi. Bahkan ketika orang tuanya datang menjemput dia, menenangkan dia, menasihati dia, jadi malah berbalik melawan kepada orang tuanya. Begitu ya Bu ya. Kemudian apa yang sebenarnya terjadi dengan anak itu ya Bu? Suatu waktu ketika sedang duduk tengah, saya mencoba menghampirinya, saya mencoba duduk bersama dan berbicara dari hati ke hati tentang perasaannya, bagaimana di sekolah ataupun di rumah. Dan dari obrolan itu saya mendapatkan banyak sekali masukan, sehingga saya dapat memahami apa sih yang sebenarnya yang terjadi pada anak itu sendiri. Astagfirullah ya Bu ya, sampai sebegitunya ya. Apa namanya, penderitaan yang dialaminya. Lalu setelah itu apa lagi upaya yang Bu Cucu lakukan? Ternyata setelah saya observasi, saya banyak mencari tahu, dan memang dari diri anak itu sendiri ya, ternyata dia memang tertekan dari rumahnya, karena selalu ketika berada di rumah itu selalu dianggap salah oleh siapa orang tuanya, dan bahkan tidak segan-segan dipukul ataupun dilempar sesuatu oleh orang tuanya. Sehingga saya sangat kasihan dan dengan anak itu, sehingga setiap hari saya mencoba gitu masuk ke dunianya, supaya bisa lebih memahaminya, mencoba menjadi temannya gitu. Iya, baik. Kemudian lalu apa yang menjadi tantangan Ibu dalam menghadapi murid seperti itu ya Bu? Ya, kadang saya habis egois gitu ya, lebih mementingkan diri anak itu sendiri ya dibandingkan teman-temannya yang lain. Tapi saya juga bingung gitu kan, karena memang anak itu membutuhkan perhatian khusus gitu. Saat itu memang anak itu memang bermasalah, mau tidak mau ya saya memang harus memberikan perhatian khusus untuk anak itu sendiri. Upaya yang dilakukan Bu Cucun itu sudah bagus ya, ketika mencoba mendekatinya, kemudian memberikan perhatian lebih juga. Namun mungkin terkadang itu membuat perhatian kita kepada yang lainnya malah berkurang Bu ya. Nah iya. Kemudian tapi memang anak itu sementara sangat membutuhkan perhatian khusus untuk ditangani. Ya, lalu bagaimana ini sekarang dengan perkembangan Haikal? Alhamdulillah sekarang Haikal semakin banyak perkembangan yang baik. Dia sudah dapat mengontrol emosinya, namun terkadang memang masih kambuh ketika pelajaran lain di luar saya yang mengajar. Terkadang masih suka mengamuk dengan guru yang lain. Ya, baiklah. Bu Cucun sudah melakukan yang terbaik ya untuk Haikal tentunya. Namun ya itulah ya, butuh proses ketika kita atau bagaimana merubah yang tadinya sifatnya buruk itu menjadi baik. Kemudian terkait hal itu, adakah lagi upaya Bu Cucun supaya lambat laun Haikal menjadi pribadi yang tenang dan sabar? Mungkin segala apapun tidak diselesaikan dengan emosi. Ya, seperti Iya Bu, saya akan coba melakukannya. Saya akan coba menempuh langkah menemui orang tuanya, bagaimana akarnya dari permasalahan itu sampai anak itu menjadi seperti itu. Ya tiada lain setelah saya banyak berdiskusi dengan kedua orang tuanya, ternyata memang ya begitu, ternyata memang anak itu salah satu kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, contohnya kasih sayang. Saya mencoba bagaimana orang tuanya lebih memperhatikan anaknya lagi. Betul sekali Bu ya, kita itu juga harus menempuh langkah itu ya, karena memang itu adalah akar masalahnya. Ya Bu, semoga kali ini bisa berhasil ya Bu ya, dan Haikal dapat menjadi anak yang baik dan sabar. Amin. Terima kasih ya Bu sudah mau berbagi dengan saya. Iya, bagaimana Bu Cucun? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan? Ya,
Alhamdulillah sudah Bu. Untuk kedepannya saya akan lebih banyak berkolaborasi bersama Jawa ya, supaya ketika nanti Haikal belajar dengan lain tidak sebatas dengan saya saja, emosinya bisa terkontrol, tapi dengan guru lain juga bisa ya. Kemudian saya juga akan menjalin kerjasama dengan guru orang lainnya supaya memahami Haikal dan dirinya Haikal. Bagus sekali Bu ya, baik. Bu Jujun sekarang sudah mulai lega ya, Min ya. Silahkan implementasi strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya. Ya, terima kasih Ibu sudah berbagi waktu dengan saya dan berbagi segala sesuatunya untuk menyelesaikan permasalahan saya. Mudah-mudahan nanti saya dapat implementasikannya di tempat lain. Amin Ibu ya. Sama-sama saya juga ucapkan terima kasih. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu ketika di Kucing Baru? Ya, alhamdulillah lega dan banyak sekali penyelesaian masalah saya tadi ya menjadi lebih terselesaikan ya Bu ya. Banyak ide juga yang muncul Banyak dari ide, Ibu sendiri ya. banyak ide, banyak pemikiran juga. Saya merasa tergali potensi saya. Lebih semangat lagi Bu ya. Ya, insya Allah lebih Insya Allah, semangat. insya Ya, Allah, terima ya. kasih ya Bu. Iya atas sama-sama. waktunya. Ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Refleksi Ibu. Potong dulu aja. Ya, baiklah, proses coaching kali ini sudah berjalan dan pada kesempatan ini saya akan merefleksikan hasil sebagai coach pada kali ini. Alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar. Dari coaching sudah terlihat 3 alur yang sudah disampaikan, adanya tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga coaching bisa menemukan sendiri strategi dan solusi-solusinya sehingga akan menambah pengetahuan dan pengembangan coaching tersebut. Baiklah, di sini saya bertindak sebagai observer. Saya akan merefleksikan hasil praktek kucing yang telah dilakukan tadi. Yang pertama, telah terjadi proses kucing yang sangat baik. Ada umpan balik atau timan balik yang baik, menjalankan kesadaran yang penuh, mendengarkan dengan aktif dan juga banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat ditemukan solusi dari ide-ide gagasan yang dapat disampaikan oleh kucing dalam menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Terima kasih. Baiklah, di sini saya sebagai coach akan merefleksikan hasil tadi kita coaching. Saya di sini sebagai coach, alhamdulillah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat memunculkan ide-ide maupun solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Kemudian dilihat dari gestur tubuh coach, sudah penting sekali mendengarkan dengan penuh, kemudian berusaha untuk memahami apa yang sedang saya rasakan. Demikianlah refleksi dari kami. Mudah-mudahan refleksi ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kami masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik Pak, terima kasih ya. Saya merasa bahwa telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang mendengarnya. Terima kasih Pak untuk umpan baliknya. Namun demikian, saya juga melihat ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saat melakukan coaching yang sebetulnya sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan.
Nah, bagaimana pandangan Ibu? Saya mengerti Pak. Insya Allah saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengar aktif, kemudian dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, kemudian saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah Bapak berikan. Baik Ibu, terima kasih. Semoga sukses selalu ya. Amin, terima kasih sama-sama Bapak. Ya.